Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertemuan kali ini Pak Guru masih di kelas 9, ya. Masih mata pelajaran prakarya, ya, semester 1, pertemuan kedua. Baik, pertama-tama anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati supaya semangat kalian untuk tetap belajar terus ada di lubuk hati kecil kalian yang paling dalam. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anakku, di pertemuan kedua ini tentu kita masih mempelajari mengenai kerajinan bahan keras, ya. Yang pertama, sebelum pelajaran sebelumnya kita sudah membahas atau menguraikan yang pertama maaf, prinsip kerajinan bahan keras, ya, yang pertama, pertemuan pertama kemarin. Kemudian yang B, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, ya. Kemudian untuk tugas anak-anakku, Pak Guru masih tunggu sampai sekarang, ya. Baik, kita mulai saja. Untuk pertemuan pertama ini, ya, kita akan membahas mengenai proses produksi bahan kerajinan, ya. Tunggu sebentar. Ya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai proses produksi kerajinan bahan keras. Tapi sebelum itu, Pak Guru akan memaparkan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakteristik, ya, yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Ya, yang C, proses produksi kerajinan bahan keras, ya. Anak-anakku, beragam benda kerajinan dari bahan keras, ya, entah itu dari alam ataupun buatan, dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk, ya, dan bahan yang digunakan, ya. Dan bahan yang digunakan itu juga dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing. Belum, maaf, agak gelap ini, ya. Ya, beragam benda kerajinan, ya, sudah Pak Guru jelaskan tadi. Ya, yang pertama, kerajinan bahan keras alam, ya. Pembuatan produk kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya, ya. Masing-masing daerah memiliki jenis kerajinan lokal atau kerajinan khas mereka masing-masing, ya, yang menjadi unggulan daerah tersebut, ya. Contoh seperti di Sulawesi dan lain sebagainya. Di NTB sendiri atau di Lombok khususnya ada kerajinan khususnya, tapi itu nanti jadi tugas kalian, ya. Yang pertama, yang A, kerajinan kayu, ya. Di negara kita khususnya, ya, karena negara kita hutan tropis, ya, tentunya banyak menyimpan kekayaan, ya, dalam kayu, ya. Salah satunya mungkin yang terbesar di dunia, ya. Contoh-contoh kayu banyak sekali, yang kayu-kayu yang bisa
dibuat jadi bahan kerajinan itu banyak sekali ya, kayu jati, mahoni, pinus, sawo, kayu hitam, kayu nangka dan lain sebagainya, kelapa dan lain sebagainya ya. Ya, yang pertama ya kita akan membahas mengenai bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu ya. Bahan utama sudah jelas kayu ya, jenis kayu itu dapat dipilih dan disesuaikan dengan rancangan kita ya. Oke, berikut ini bahan pembuatan kerajinan kayu, kalian simak ya. Nah, ini aneka jenis kayu, macam-macam jenis kayu, bukan satu varietas atau jenis ini ya. Perhatikan, ini bahan ya yang akan kita gunakan ketika kita akan membuat sebuah kerajinan. Yang kedua, vernis. Yang ketiga, cat kayu. Yang keempat, lem kayu. Adapun alat dan bahan yang biasa digunakan ketika kita akan melakukan sebuah kerajinan, bangun ya. Yang pertama, nah ini berikut alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu ya. Kalian perhatikan peralatan kerajinan, yaitu di antaranya yang pertama ada gergaji. Tentu kalian tahu ya bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya ya. Ini gambarnya kalau yang tidak pernah lihat ya. Kemudian yang kedua, pahat. Nah, ini pahat. Kemudian yang ketiga, cukil. Nah, cukil ini hampir mirip dengan pahat, tapi bentuk ujung-ujungnya berbeda, atau bentuk apa namanya, kepalanya itu berbeda. Kemudian palu besi, ampas, ini alat ya. Mesin bubut. Nah, ini mesin bubut ini mungkin tidak lazim kalian lihat ya. Tapi sebenarnya di daerah kita ada yang menggunakan alat ini untuk membuat kerajinan ya. Kemudian selanjutnya kuas, yang terakhir mesin potong. Yang kedua, sudah. Yang ketiga, produk kerajinan kayu ya. Bahan keras kayu telah banyak diproduksi perajin ya dari berbagai daerah ya, yang kreatif, berkualitas tinggi ya. Di daerah kita juga pasti ada ya. Nah, ini berikut kerajinan kayu dengan berbagai teknik. Nah, ini gambarnya ya. Ini bingkai foto dengan teknik ukir ya, kalian perhatikan. Bingkai foto dengan teknik ukir. Yang ini vas ya, vas bunga yang dibubut, yang teknik bubut dan diukir. Di teknik bubut ini hasilnya itu sangat halus ya. Kemudian ini rumah adat Toraja ya. Terakhir, miniatur kendaraan. Ya, yang keempat, proses pembuatan kerajinan kayu. Ya, belum itu, membuat kerajinan kayu itu dapat dilakukan dengan berbagai teknik ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut woodcraft ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut woodcraft ya. Dan ini berikut Bapak akan paparkan teknik pembuatan kerajinan bahan keras kayu. Ya, yang pertama ada teknik ukir namanya ya. Teknik ukir ini yaitu kerajinan yang menggunakan teknik ukiran melalui proses pencungkilan hingga membentuk sebuah cekungan ataupun cembungan ya yang dibentuk kemudian menjadi pola tertentu. Bahan keras yang diukir yang menggunakan teknik ukir ini biasanya yaitu batu dan kayu. Hasilnya biasanya ini menjadi patung biasanya. Nah, seni patung ini contohnya
Kabupaten Jepara. Ini contohnya ya. Yang kedua, seni pahat. Seni pahat ya, merupakan cabang seni rupa yang hasil karyanya berbentuk 3 dimensi ya. Seni ini juga disebut sebagai seni patung, yang mana sering dengan berubahnya zaman teknik yang digunakan semakin beragam. Berikut contoh seni pahat. Yang selanjutnya, ketiga, teknik cukil. Ya, teknik cukil atau silografi adalah teknik cetak relief dalam seni grafis, di mana gambar dipahat pada permukaan papan kayu dengan bagian yang akan dicetak tetap sejajar dengan permukaan, sementara bagian yang tak dicetak dicukil atau dipahat dengan tatah atau alat cukil. Berikut ini contoh gambar. Yang keempat, teknik anyam. Ya, lebih bahasa sininya teknik anyam ini teknik ngulat ya, ngulat. Ya, teknik anyam merupakan sebuah teknik kerajinan yang biasa dilakukan dengan cara menumpang tindikan ya, atau dikenalnya dengan teknik menyilang ya, menyilangkan bahan-bahan sehingga menjadi suatu karya anyaman yang indah dan rapi. Teknik anyaman ini menggunakan bahan yang bersifat keras seperti bambu dan rotan ya. Kalau kayu tidak bisa dianyam ya, bambu dan rotan. Berikut contohnya ya. Ya, teknik bubut yang kelima. Nah, dalam pekerjaan membubut diperlukan alat motor yang berfungsi untuk mengiris, menyayat, menggaruk dan membentuk benda, ialah pahat bubut. Ada alatnya ya, yang tadi sudah Pak Guru lihatkan gambarnya. Teknik bubut ini akan menghasilkan karya kerajinan yang simetris, ya, bulat dan rapi. Contoh karya kerajinan dengan teknik bubut ini adalah asbak kayu, vas bunga, ya, yang tadi Pak Guru lihatkan gambarnya, dan benda-benda lain. Ini contohnya. Ya, tips yang perlu diperhatikan dalam mengukir itu ya, mengenai keadaan kayu dulu ya. Kita harus mengetahui keadaan dari serat kayu tersebut. Arah serat kayu harus dapat dilihat oleh setiap pengrajin ya, yang hendak akan mengukir atau membuat. Yang terakhir ya, ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Motif-motifnya ini. Yang pertama ini motif ukiran Tanah Toraja, kalian perhatikan. Ini yang kedua, ukiran tradisional khas Jawa. Yang ketiga, ukiran tradisional khas Papua. Dan yang terakhir, ukiran tradisional khas suku Dayak. Ya, demikian pertemuan kita hari ini ya, Pak Guru cukupkan sampai sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kerajinan bahan keras buatan ya. Sebelum itu Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas yang kedua. Kalian buat motif ragam hias pada kerajinan kayu. Ini kalian gambar ya, nanti ada tabel yang akan Pak Guru sediakan, kalian buat seperti itu. Yang kedua, carilah motif ragam hias yang ada di Nusa Tenggara Barat ya, yang terdapat pada kerajinan kayu di NTB ya, khususnya entah di Lombok, Sumbawa ataupun Bima ya, di provinsi NTB ya. Kalian cari motif ragam hias yang terdapat di kerajinan kayu. Yang kedua, gambarlah motif yang sudah kalian temukan, seperti gambar yang akan Pak Guru nanti model yang akan kalian kerjakan. Dan di kolom selanjutnya nanti ada apa nama motif tersebut. Nah, kalian harus tahu bentuknya itu seperti apa, namanya juga kalian harus tahu. Selanjutnya, makna simbolis ya, yang terkandung dalam motif tersebut ya.
apa makna motif-motif tersebut, seperti contoh yang sudah Pak Guru berikan tadi. Makna simbolisnya contohnya seperti Tanah Toraja tadi, banyak sekali. Nah, yang terakhir, buatlah dalam lembar tersendiri agar lebih maksimal. Buat dalam lembaran tersendiri. Ya, lihat gambar motif yang ada di tabel ini ya. Yang pertama ini gambar motifnya, kalian gambar di bawahnya ini ya. Ingat, motifnya itu yang dari provinsi kita sendiri, yaitu NTB ya. Yang pertama dari Lombok boleh, dari Sumbawa boleh, dari Bima boleh ya. Motifnya itu kalian gambar di sini di kolom yang ini ya. Dan yang kedua, di kolom yang kedua, nama motifnya apa ya. Kalau misalnya kalau di Lombok itu apa nama motifnya. Kemudian yang kedua, apa nama motifnya. Tiga, apa kalian cari ya. Boleh kalian cari referensi di keluarga kalian ataupun di internet. Referensi banyak sekali ya. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas walaupun situasi seperti ini. Kemudian yang terakhir di kolom ini, ingat makna simbolisnya itu apa ya. Apa makna dari motif itu sendiri? Pasti ada cerita di sana, pasti ada sejarahnya ya. Itu kalian cari ya. Ya, tugas kalian yang tiga ini tetap semangat, jangan sampai lagi sekali tugas kalian ini tidak dikerjakan, karena ini sebagai bahan penilaian Pak Guru di semester 1 ini ya. Mungkin Pak Guru cukupkan sampai di sini pertemuan yang kedua ini. Pak Guru mohon maaf sekiranya ada perkataan Pak Guru yang kurang berkenan di hati kalian. Untuk diskusi atau pertanyaan-pertanyaan bisa anak-anakku melalui live chat di YouTube ini dan WhatsApp ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sekian dari Pak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anakku sehat selalu.